Halo, 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 halo. halo, 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 bukan halo, halo Ya Bandung mau, ya sekarang, mau. Kak. Halo, halo Halo, halo, Bandung. Ya mau. halo, halo Belanda. Halo, halo Belanda. Ya, Ya Mas. ya apa, Pak? Ya Ya sing apa, ya apa? Wah, ngene-ngene ae lah. itu Sing ngene-ngene ae. tak pikir Heineken. Oh, enak kan nang kene kan podo mbek bir bintang. Oh, Iya, bir Corona. bintang. Jadi corona. Nek ono Hmm, corona, corona re. Nek ono corona, corona. Nek gak ono corona liyane. biasanya kan Corona diweni jeruk nipis, Pak Dok. Apa? Ya, Corona, jeruk. Nang kene gak ono jeruk pecel, Mas. Angel golek jeruk pecel. jeruk pecel angel tapi apa itu mau sampai untuk telo apa ya? Oh, Bote, Bote, malah malah untuk bote. Bote. Tekan Sony ya kemarin. Kemarin itu ke tempatnya si Marto. Marto itu tinggal Hmm, di hmm. Den Haag. Di Den Haag. Oh, Den Haag. Di Den Haag. Ya 40 menit lah dari rumah sakit cuma sebentar. Sampai guyon-guyon diluk balik mana. Pak Dok rumah sakitnya di kota mana? Di Amsterdam. Di Amsterdam. 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 Amsterdam itu kan Hmm, ya ke apa ke mana ke tempatnya Marto itu dekat lah itu. iya sih. Iya, Nggak ada nah, macet sana. hah? Lu Nggak ada ya macet. pakai apa namanya? Pakai kereta api, pakai sepur. Oh, Ya sepur, cepet no. Antar kota itu cepet gitu. ya Ya wis. apa ya Mari, apa ya apa. mari kita Apa? mulai Pak Dok. Bahas. Gimana gimana Pak Dok? Bahasa apa iki? Gawane gitar Eh, bukan iku cari bukan gitar. Iku lho ukulele tiga senar itu oh, loh kan. ukulele. Kau Ya, no ya. golek cari di sini nggak ada itu. Di sini nggak ada. Carinya di Jawa Tengah pesen pesen pengrajin ukulele yang tiga senar itu. Berarti Dapat sih. impor itu, barang Itu impor. barang impor itu. Itu pesennya udah 6 bulan yang lalu si Sony itu. Pesenan apa titip itu sudah jadi 3 bulan yang lalu udah jadi teman waktu 3 bulan yang lalu waktu kesini itu nggak sempat ngambil ya wis lah Hmm, kapan-kapan naik. Oke, saya kita bahas apa ini? hari ini bahasnya organ tapi bukan yang organ tunggal ya Pak. Organ ya, oke, organ ya, ya organ Nah, monggo ya. monggo. Ya selamat selamat malam ya di sana, selamat malam. Nah, di Salam sana sehat, bukan salam malam Pak Dok. sejahtera, salam bahagia. Nangki ini sore jam telu jam 15 di sini. Uh, Oke, ya kita bahas masalah organ. Kenapa sih organ? Karena ya tadi yang namanya uh, komplikasi diabetes itu akan merusak Mm-mm. organ. Organ mana? Semua organ rusak. Gitu ya. Hmm. Semua organ akan tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Gitu. Mulai organ yang vital sampai organ yang dianggap vital saja ini gak vital gitu kan. Itu ya itu. Yang organ vital itu apa? Organ vital itu ya jantung, paru, itu vital itu ya. Yang enggak vital tapi dianggap vital tuh misalnya penis gitu. Itu kan Oh, sajane gak vital itu. tapi Itu itu ya. masalah gede. Loh iya itu. Itu masalah yang sebetulnya jadi masalah yang akhirnya dianggap besar gitu Iya. ya. Masalah yang dianggap besar padahal ya itu masalahnya yang ada adalah masalah interpersonal, jadi Mm-mm. hubungan antar manusianya gitu ya, hubungan antar manusianya. Tidak masalah Apakah mempengaruhi masalah hidup dan mati. oh iya, Tapi bukan masalah kalau hidup dan mati, nah, itu tapi kalau masalah dia dia mati sendirian kan ya kasihan tuh. itu ya kalau penis nggak bisa berdiri itu bukan masalah hidup dan mati, masalah kehormatan. Jadi ya aneh juga ya, nggak bisa ereksi kok merasa tidak terhormat, itu ada apa gitu ya. Jadi kan ya nggak apa-apa, nggak ya nggak apa-apa gitu. Cuman itu tadi manusia itu ya sudah keracunan epistemologis tadi Iya, itu loh ya. Jadi betul ya betul. kehormatan gitu ya. Bahwa dibilang penisnya kecil loh, kok marah-marah emang kalau kecil kenapa sih gitu kan nggak apa-apa gitu.
Terus kalau misalnya ini ya, tidak bisa memuaskan wanita gitu. Lah ngapain, yang penting kita bisa puas, biar wanitanya cari kepuasan sendiri. Lah ngapain sih repot-repot, nggak pede amat lu jadi orang gitu. Lah iya itu. Pun nggak bisa memuaskan lah. Yang penting kan kamu bisa puas. Perkara perempuannya ya biar cari kepuasan sendiri, kenapa gitu. ini guyon-guyon seputar alat vital laki-laki yang sebetulnya enggak vital itu memang jadi ya dari bahan bercandaan di ya apalagi di dunia kedokteran ya itu. Dunia kedokteran sejak semester 1 itu bercandaannya itu yang gitu-gitu, padahal ya menurutku nggak lucu. Menurutku itu nggak lucu yang gitu-gitu. Itu opo lah itu ya, nggak lucu. Menurutku loh ya, tapi orang-orang lain menganggap lucu ya nggak apa-apa. Ya ini ya, yang namanya diabetes itu pada akhirnya akan merusak semua organ. Semua organ akan rusak. Mulai organ vital, organ vital manusia itu apa sih? Organ vital manusia yang pertama adalah otaknya. 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 Nah, yang kedua adalah paru-paru dan jantung. Itu mendukung kerja otak. Kalau paru-paru bermasalah dalam waktu pendek, otaknya juga bermasalah. Apalagi jantung. Jantung bermasalah itu dalam hitungan detik itu, otak akan terpengaruh. Paru misalnya. Paru itu, tugasnya paru itu adalah menyediakan oksigen melalui aliran darah nyampe ke otak. Itu tugasnya paru itu ya. Ya, untuk supaya kita tetap hidup, itu tetap ada gitu. Itu tugasnya paru. Tapi kalau parunya itu kesulitan, nah, apalagi gagal memompa oksigen ke otak, lah otaknya itu akan ikut-ikutan. Bahkan ada dalam istilah kedokteran itu, if the face blue gitu ya, the brain too. Jadi kalau muka itu biru, otakmu itu juga kekurangan oksigen gitu ya. Ya gitu. If the face blue, gitu, the brain too gitu. Jadi itu jadi kalau kita melihat ada bayi atau pasien mukanya biru, kita harus paham orang ini terancam mati gitu ya. Terancam mati gitu. Karena otak itu kalau tidak kebagian oksigen, mati dia gitu. Seperti yang kemarin kita bicarakan, betul bahwa oksigen dan glukosa itu adalah bahan bakar dari sel gitu ya. Tapi kalau kemudian selnya itu tidak kebagian bahan bakar, bukan lantas mogok terus nanti kalau dikasih terus hidup lagi, tidak. Kalau tidak ada oksigen dalam waktu hitungan detik, 90 detik itu ya. 90 detik sel itu akan mati gitu ya. Sel itu akan mati. Nah, kembali ya kita ngomong yang namanya tubuh kita itu tubuh individu gitu ya. Individu ya, tubuh spesies itu dibentuk oleh kerjasama dari banyak organ ya, organisasi dari organ-organ gitu ya, membentuk yang namanya tubuh kita ini ya, supaya tetap hidup gitu. Nah, organ itu dibentuk oleh jaringan gitu, ada jaringan membentuklah organ. Misalnya ginjal gitu. Ginjal itu dibentuk oleh banyak jaringan gitu ya. Jaringannya spesifik, mulai dari yang namanya glomerulus, itu jaringan, glomerulus itu ya, jaringan. Sampai kapsula Bowman gitu ya. Nah, kapsula Bowman, glomerulus itu yang kruwel-kruwel itu, kalau ketemu kapsula Bowman gitu, nah ini jadi cerdas ini ya. Jadi cerdas. Jadi yang namanya organ itu adalah gabungan dari jaringan. Kalau yang namanya tubuh ini adalah kerjasama dari organ. Kalau organ-organ itu berfungsi dengan baik gitu ya, ya maka tubuh kita baik-baik saja gitu. Tapi kalau ada salah satu aja organ kita yang bermasalah, ya tubuh kita bermasalah gitu. Contoh ya,
jantungnya lemah gitu. Ya nggak bisa jalan kita jadinya gitu. Meskipun otak kita nggak apa-apa sih, nggak ada stroke, nggak ada tumor, tapi karena jantungnya yang sakit, maka jantung itu gagal memompa oksigen kemana saja gitu. Bahkan otot-otot sudah dari nggak kuat, terus kemudian kaki jadi bengkak gitu ya, jalan sedikit ngos-ngosan gitu. Jadi gara-gara bentar, Dok. apa? Ya, kami ini kan kaum 78 loh. Mm-mm. 78,49, jadi ya. Ya. Walaupun sudah disimplify penjelasannya, tapi ya tetap rada kecepatan nih. Ya nggak apa-apa, tapi gini loh ya. Jadi ya memang saya ngomong ini kira-kira yang IQ-nya 100 sampai 110 nyandak lah ya gitu. Aku udah ngukur gitu ya. Tapi kalau nggak nyandak ya nggak apa-apa sih. Nggak semua kalian harus tahu gitu. Nggak semua gitu. Nggak kabeh kon iku kudu ngerti ngono. Nggak ngerti yo gak popo gitu ya. Tapi jangan sok tahu gitu ya. Itu aja. Nggak tahu itu nggak apa-apa, tapi jangan sok tahu gitu. Gilani gitu ya. Gitu. Itu yang Gilani. susah. Ya itu latihan gitu. Sebetulnya kita nggak tahu itu nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang ditanya, ya apa, gimana bunyinya hukum Archimedes? Lu kalian nggak tahu itu nggak apa-apa, nggak penting gitu loh. Nggak penting gitu. Bahwa orang ditanya, hukum Pascal bunyinya gimana? Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak penting gitu. Sama ditanya, sholat nggak tahu, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting itu yang gimana caranya makan yang bener gitu, sehat gitu ya. Banyak hal-hal yang kalau kita nggak tahu itu nggak apa-apa gitu ya. Termasuk ini yang kita bicarakan ini, karena yang kita bicarakan ini adalah ya memang yang namanya biologi itu tidak semua orang bisa memahami biologi gitu, itu tidak semua orang gitu ya. Tidak semua orang. Dan memang sih tidak semua orang harus tahu. Nggak perlu gitu. Tapi aku ngukur kok. Kalau IQ-mu 100 saja, ngerti kok. Gitu. 100 lah itu ya, ngerti. Tapi IQ-mu 80, wes lah. Nggak usah. Apa, belajar ilmu tenaga dalam aja. IQ-nya itu di bawah 80, belajar ilmu tenaga dalam. Nggak usah ilmu pengetahuan ilmiah. Nggak usah ilmu tenaga dalam itu ya. Terus kemudian pura-pura kesurupan gitu, nggak apa-apa itu, meditasi, udah itu aja, yang gitu-gitu aja gitu ya. Tiap pagi itu udah latihan tenaga dalam, Dok? Nggak apa-apa. Neng WC itu ngeten. Ya emang latihan napas itu. Tenaga dalam itu kalau dipikir-pikir ya memang nggak ada sih, karena tenaga dalam kalau dikeluarkan ya jadi tenaga luar. Iya. Tapi kalau nggak pakai tenaga dalam, nggak metu itu. Jadi kalau memang ya udahlah 80 ke bawah juga usah lah, pengetahuan ilmiah itu nggak usah. Ya pengetahuan klinik napas itu ya. Apa sebenarnya semedi. Nah, itu aja gitu-gitu nggak apa-apa, itu keren kok. Orang ngomong semedi itu kelihatan keren gitu. Kalau di masyarakat 78,4 nggak penting, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa lah itu ya. Nah, kita bicara mengenai tadi ya, memang ya ini saya merencanakan 1 jam cukup lah ini menjelaskan bahwa yang namanya tubuh kita itu disusun oleh organ. Organ itu disusun oleh jaringan. Jaringan itu disusun oleh sel gitu ya. Sel gitu ya. Nah, sel kita membentuk jaringan. Ya, selnya ini ya, Mas Zainuddin ini ya, gitu ya. Selnya itu, semua sel itu sama di dalamnya itu secara genetik sama itu. Tetapi pada saat mulai berkembang terus kemudian dirancang untuk membentuk jaringan yang berbeda. Jadi karakteristik selnya Mas Zainuddin itu antara sel ginjal dengan sel gigi gitu ya beda gitu ya. Sel jantung yang beda, sel usus ya beda gitu. Meskipun secara genetik itu membawa gen yang sama. Jadi kalau di dalam intinya sel jantungnya Mas Zainuddin itu diambil dengan sel balung gitu ya, sel tulang. Itu secara genetik identik, hanya saja karena sejak pertumbuhan itu yang awalnya dari stem cell yang sama terus kemudian berdiferensiasi menjadi
sel dengan tujuan membentuk jaringan yang berbeda, maka karakteristik selnya itu beda-beda. Meskipun kerja selnya sama gitu ya. Misalnya sel ginjal dengan sel liver gitu. Beda nggak? Karakteristiknya beda. Tetapi eksistensi sel otak, sel liver, dan sel ginjal sama itu. Memerlukan ATP untuk dia tetap bekerja. Nah, kalau sel itu terpenuhi ATP-nya gitu, maka bekerja eksistensi sel ini ada gitu ya. Ada gitu. Nah, sel ini seperti ya yang lain-lain itu, seperti juga individu atau unit yang lain itu. Kalau unit itu terus dia bergabung bekerja sama, unit ini jadi lebih cerdas gitu ya. Unit itu ya, kalau 2 unit bekerja sama, apalagi 3 unit bekerja sama, 4 unit bekerja sama, dia akan lebih cerdas ketimbang 1 unit kerja sendirian gitu. Lebih cerdas itu. Lebih cerdas itu apa sih maksudnya? Dia bisa hidup secara lebih efektif dan efisien. Sama misalnya yang sering dibayangkan itu orang membuat peniti. Kalau satu orang itu membuat peniti ya, motongin apa namanya kawat, ngasah kawat ujungnya, nekuk kawat, motongi plat, terus kemudian gabung kawat yang sudah ditekuk dengan plat menjadi peniti gitu. Satu orang itu sehari bisa menghasilkan 5 sampai 10 peniti satu orang. Ya, satu orang akan menghasilkan 5 sampai 10 peniti satu hari. Tapi kalau 5 orang bekerja sama membuat peniti, 5 orang ini akan menghasilkan 300 peniti sehari gitu. Artinya unit yang bekerja sama, asalkan bisa bekerja sama loh ya, itu dia akan membentuk yang namanya swan intelligence atau kecerdasan bergerombol. Kecerdasannya itu meningkat gitu ya, eksponensial gitu. Ya, bukan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak, tapi begitu dia 3 itu 2 pangkat 3 atau bahkan 3 pangkat 3 gitu ya, eksponensial gitu. Nah, itu yang namanya unit yang bekerja. Nah, sel itu juga demikian. Sel itu pada saat dia bekerja sama membentuk jaringan, dia makin cerdas gitu ya. Tadi itu sel ginjal sendirian gitu, ya enggak cerdas gitu. Ya cerdasnya cerdas, dia sudah bisa mengolah yang namanya glukosa menjadi ATP. Itu udah cerdas. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada organel-organel yang bekerja sama gitu ya. Mitokondria bekerja sama dengan endoplasmik retikulum, bekerja sama dengan, jadi kerjasama juga di dalam sel itu ya. Nah, begitu sel bekerja sama dengan sel yang lain membentuk jaringan, dia lebih cerdas. Misalnya tadi kalau sel ginjal itu ada glomerulus ketemu kapsula Bowman gini. Nah, ginjal ini jadi cerdas dia. Dia bisa membuang barang-barang yang tidak diperlukan di dalam darah, dikeluarkan lewat kencing gitu. Ya, itu kecerdasan dari yang namanya ginjal gitu. Nah, ginjal itu juga ya, ginjal itu ya, ginjal. Tugasnya adalah membuang bahan-bahan sisa metabolit yang tidak diperlukan tubuh. Yang diperlukan diambil lagi gitu ya. Yang diperlukan itu tidak dibuang, diambil lagi oleh ginjal. Hal yang hampir sama adalah fungsi lever. Lever juga demikian gitu ya. Hanya bedanya kalau yang namanya ginjal itu kan dibuang lewat kencing gitu. Kalau lever itu dibuang lewat saluran pencernakan, jadi feses itu. Jadi warna kuning itu adalah warna yang dibuat oleh lever gitu ya. Lever membuang barang-barang yang tidak berguna, dibuang. Salah satunya warna kuning dari tahe itu adalah produk dari apa namanya, dari lever gitu ya. Lever itu. Nah, ada lever, paru, jantung, usus gitu ya, limpo gitu ya. Itu semua bekerja sama membentuk satu unit yang namanya individu gitu ya. Ini adalah kerjasama. Nah,
Setiap organ itu harus sehat supaya individu itu tetap hidup. Gitu ya. Kalau salah satu organnya itu terus kemudian bermasalah gitu ya, kalau organnya itu bermasalah, kehidupannya juga bermasalah. Kayak tadi ya namanya apa tadi itu ya, kalau kemudian orang kalau sakit jantung itu ya, terus kemudian gagal jantung, kakinya bengkak gitu. Ya. Kakinya Itu bengkak gimana itu, Dok? gitu. Kok Karena bisa? jantung itu tugasnya jantung itu memompa gitu ya. Memompa gitu. Nah, karena jantungnya itu memompanya itu nggak kuat, sehingga terjadi pooling air di daerah-daerah jauh. Jadi aliran darahnya itu nggak lancar gitu ya. Jadi ada yang namanya beban ya, beban jantung itu ya, beban jantungnya itu tinggi sehingga darah itu cairan itu tidak lancar balik ke jantung lagi itu loh. Karena pompanya itu enggak jantung. Sampean aja lah wes kalau gini lah, pompa sampean rusak gitu. Apa bisa nyedot nyedot apa air di Airnya. sumur kan nggak bisa gitu. Nah, sama dengan gitu karena yang namanya jantung itu yang namanya apa namanya pembuluh darah itu disedot ke jantung ke ya sama lah itu sama dengan Shimizu sedotannya kuat semburannya kenceng gitu ya itu kalau Shimizu itu ya Shimizu sedotannya kuat semburannya kenceng tapi kan yang namanya pembuluh darah itu kan balik lagi ya habis mengedarkan oksigen dan glukosa ke seluruh tubuh balik lagi muter. Nah itu tugasnya jantung. Nah pada saat yang namanya si jantung ini bermasalah, pompanya itu enggak kuat, dia tidak bisa pompa dengan bagus gitu ya. Yang pertama dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen dan glukosa. Ya lemes gitu ya, ngantuk gitu. Terus kemudian karena cairan itu numpuk bukan hanya di jaringan yang lain juga di paru. Dia sesak napasnya gitu. Jadi makanya orang yang gagal jantung itu sesak napas, malam-malam Paru-parunya kebangun karena sesak penuh air. napas gitu ya. Terus kemudian kalau tidur harus pakai bantal 3, bantal 4, bahkan duduk ngos-ngosan gitu ya. Gitu. Itu karena beban jantung. Nah, kalau kemudian supaya jantungnya berkurang apa itu misalkan itu ya, itu makanya salah satunya itu supaya itu cairannya dikurangi, dikeluarkan supaya jantungnya bisa memompa lebih bagus. Makanya orang sakit jantung itu gagal jantung itu diberi furosemid alias diuretik supaya jantung beban jantungnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Ya, Tapi itu kalau dikasih diuretik itu kan berarti darahnya lebih kental, Dok. Iya memang gitu, tapi kan dia lebih efektif dia memompa darahnya ketimbang cairannya itu banyak gitu. Juga mengurangi sesak napasnya gitu. Ya gitu. Tapi itu misalkan diuretik itu bukan mengobati jantungnya. Untuk mengobati jantungnya ada sendiri namanya digitalis itu ya. Ada, itu beda obat-obat digitalis. Nah, kembali ke tadi ke organ-organ jantung ini juga jantung ini bekerjanya misalnya gagal jantung ya bukan hanya karena apa misalnya gagal jantung misalnya banyak itu yang paling sering itu dulu yang paling sering pada orang-orang itu yang paling sering adalah dia itu penyakit infeksi gitu ya dulu pernah jantung rematik gitu ya dulu banyak itu infeksi tenggorokan itu ya infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus itu dia itu dari tenggorokan bisa sampai ke endokarditis sampai ke otot-otot jantung gitu. Nah di situ dia otot jantungnya infeksi terus kemudian radang dan lama-lama dia juga akan mengalami gagal jantung. Ini hilang ngomong jantung. Ginjal juga demikian. Kalau ginjal itu gagal berfungsi gitu ya, gagal berfungsi. Yang pertama dia tidak bisa lagi menyaring air, itu tidak bisa membuang kelebihan air, maka air juga akan
menumpuk dalam Numpuk di tubuh, jaringan. bengkak juga itu, matanya bengkak, bukan hanya kakinya. Kalau ginjal itu biasanya yang paling kelihatan itu mukanya sembab gitu ya, Sembab. itu sembab gitu itu ya. Nah itu misalnya itu gagal gagal ginjal. Nah itu gagal ginjal. Apalagi misalkan gagal napas, yo udah jelas lah ya, gagal napas menggos wis jelas lah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gagal otak lah ya mati gitu ya. Nah, matilah gagal otak ya mati gitu. Nah, sekarang kalau kita membicarakan organ-organ inilah, organ-organ ini memerlukan syarat supaya dia itu bisa bekerja dengan baik gitu ya. Misalnya jantung kita itu rata-rata berdetak 60 sampai 80 menit sekali dia memompa ya. 80 60 lah katakan. 80 60 lah, 60 kali lah 1 menit gitu ya. Berdenyut itu memompa gitu. 1 menit berarti 1 jam dia harus 3.600 kali memompa gitu ya. 60 kali 60 ya, itu 3.600. Kalikan 24 jam gitu. Berapa? Kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun. Berarti jantung kita itu memang harus bekerja, ada syaratnya supaya dia bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, kembali lagi, yang namanya organ-organ ini mempunyai syarat supaya bekerja dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Itulah ya organ. Jadi organ itu sendiri, kembali lagi, organ itu menjamin supaya kita tetap sehat gitu. Jadi tidak ada organ yang tidak penting gitu. Nah, loh kok ada yang dikatakan vital? Iya, kalau gangguan yang namanya organ vital itu, kalau ada gangguan pada organ itu tidak diatasi dengan cepat, maka nyawa orang itu akan hilang dalam hitungan menit atau jam. Tuh ya itu. Tapi kalau bukan organ vital, ya mungkin dia mati, tapi memerlukan beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. Jadi yang disebut organ vital itu bukan yang lain, tidak penting. Tidak ada organ yang tidak penting. Kulit kita itu tidak penting daripada jantung misalnya. Jantung itu tidak lebih penting dari kulit. Kalau kulit kita itu nggak ada mengelupas gitu ya. Kita misalkan ngelupas itu, air itu keluar terus, protein keluar terus. Kita jadi kekurangan cairan, kekurangan protein. Mati juga kita ini, contohnya kalau pada orang yang luka bakar. Luka bakar itu kan kulit itu ya. Luka bakar itu kulit gitu ya. Luka bakar kulit itu kulitnya itu terus kemudian proteinnya keluar, cairannya keluar itu ya. Jadi dehidrasi, matilah orang itu. Jadi ya, jadi tidak ada organ yang tidak penting di tubuh kita itu ya. Tidak ada. Hanya saja yang disebut organ vital itu apa? Organ vital itu tadi, kalau terjadi gangguan akut pada organ tersebut, itu akan bisa mengancam nyawa orang, nyawa individu dalam hitungan menit atau jam gitu ya. Itu ya. Misalnya jantung gitu ya. Jantung berhenti. Lah udahlah. Hitungan menit itu orang akan mati gitu ya. Orang mendadak berhenti nafas, itu hitungan menit akan mati dia gitu ya. Tapi kalau otaknya kecelakaan jebret gitu, enggak lah ya, otak itu biasanya beberapa jam, hitungannya jam gitu ya, hitungannya jam. Tapi tetap aja itu adalah organ vital gitu. Tapi kalau misalnya gagal ginjal gitu, lah gagal ginjal itu memerlukan waktu berbulan-bulan ya untuk mati gitu itu ya. Nah, tapi ya bukan berarti otak itu lebih penting daripada ginjal. Kalau ukuran individu loh ya gitu. Tapi kalau ukuran yang namanya kita membahas ukurannya itu kesadaran ya, kita itu nggak pakai ginjal nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, pakai ginjal nggak apa-apa itu. Ginjalnya ginjal buatan, jantungnya jantung buatan, paru-parunya jangan paru-paru buatan. Tapi otak buatan ya. Buatan nggak ada. Belum ada. Nanti saatnya ada lah ya gitu. Itu. Nah, ini adalah
organ. Jadi organ itu tidak ada organ yang tidak penting. Nah, kaitannya dengan yang namanya diabetes itu apa? Ya, itu. Nah, diabetes itu pada akhirnya akan merusak semua organ tanpa kecuali. Organ itu akan rusak dengan diabetes gitu. Kenapa? Gitu. Karena diabetes itu membuat kondisi yang namanya angiopati. Ya. Angiopati itu apa? Pembuluh darah kita itu menjadi gampang pecah dan gampang tersumbat. Dia akan lebih konstriksi, lebih mengecil ya. Jadi bayangin aja gitu ya. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kita itu makin mengecil karena diabetes yang disebut angiopati tadi. Kita udah menyebabkan kenapa sel itu kok rusak. Nah, termasuk yang namanya pembuluh darah itu, pembuluh darah. Nah, pada saat itu juga terus kemudian ya udah semua organ akan rusak. Hanya saja di tubuh kita itu ini apa namanya tubuh kita itu secara evolusioner itu memberikan firewall gitu ya, pengaman itu kira-kira mana yang dikorbankan dulu gitu ya, itu apa namanya, itu yang dikorbankan dulu. Makanya kalau misalkan ada kekurangan darah gitu, yang dikorbankan dulu apa? Ginjal gitu. Makanya orang kalau kekurangan cairan itu dia nggak kencing gitu ya, nggak kencing. Terus kemudian kulit, makanya kulitnya kering gitu. Makanya yang paling sering adalah komplikasi dari diabetes itu adalah gagal ginjal, terus kulitnya kering kayak orang eksem gitu ya, itu menghitam gitu, terus nggak jelas kering gitu ya. Itu kayak siapa tuh yang kemarin rame di Twitter masalah sininya hitam, leher belakangnya. Jangan-jangan itu hitam lehernya. Jangan-jangan itu keturunannya Tuhan Zeus mungkin itu ya, ada hitam-hitam di lehernya. Emang kok jadi Hercules itu? Tadi Hercules, gulunya ireng ya. Nah, itu yang namanya tubuh kita itu memberikan mengambil prioritas mana yang dikorbankan lebih dulu gitu ya. Itu ada itu. Otak dan jantung itu belakangan gitu. Nah, itu yang namanya angiopati. Angiopati itu ya tadi itu, pembuluh darah itu gampang tersumbat, mudah pecah, terus tidak elastis lagi, terus kemudian mengecil gitu ya. Lah kalau pembuluh darah itu mengecil gitu ya, yang gede lebih kecil, yang sedengan lebih kecil. Loh, yang kecil pasti bisa tersumbat. Nah, itu. Nah, pembuluh darah itu sendiri harus diberi makan oleh pembuluh kapiler. Lah, bayangin aja kan kayak lingkaran setan gitu ya. Itu. Pembuluh darah sendiri itu harus diberi makan oleh pembuluh kapiler gitu ya. Itu pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler yang memberi makan pada dinding pembuluh darah karena dia kecil, dia akan rusak. Nah, pembuluh darahnya akan rusak. Lah wes, makin lama makin rusak. Ya, itu yang namanya angiopati tadi, makin rusak ini pembuluh darah. Nah, karena semua organ itu memerlukan darah, aliran darah yang dialirkan oleh pembuluh darah, begitu pembuluh darahnya itu bermasalah, sekali lagi, pembuluh darah itu juga organ, ya. Itu. Ya, pembuluh darah itu organ. Jadi kalau ada satu organ terus kemudian terganggu, dia akan memberikan gangguan kepada organ lain gitu ya. Ini sudahlah hukumnya itu seperti itu gitu ya. Hukumnya itu seperti itu. Jadi kalau kemudian terjadi gangguan pada pembuluh darah angiopati, pada akhirnya semua organ juga akan mengalami gangguan gitu, mulai dari kulit, ginjal, jantung, lever, ya, bahkan otak gitu ya. Otak itu misalnya diabetes itu adalah salah satu faktor utama dari terjadinya stroke. Ya, gitu itu. Kenapa? Ya tadi itu pembuluh darahnya gampang mampet, gampang pecah.
pecah ya gitu. Itu terus kemudian respon obat nggak bagus. Kenapa? Karena cara kerja obat yang bagus memerlukan aliran darah yang bagus. Lah wes lah ya itu. Muter aja kayak entutnya hansip gitu, di bawah dikareti, yang di atas disabui, muter aja gitu ya. Ini kita membahas organ. Kenapa mengetahui bahwa diabetes itu akan merusak organ cepat atau lambat gitu ya. Bahkan akan cepat itu tadi. Dan jangan lupa loh ya gitu ya, jangan lupa. Kalau kita misalkan mengabaikan kesehatan paru kita gitu, dalam waktu singkat atau lambat gitu ya, itu akan merusak yang lain. Contohnya ngerokok gitu ya. Ngerokok itu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada di YouTube itu orang rokok umurnya berapa tuh? 116 berapa gitu. 106 gitu. Lah itu dari 3 miliar orang satu kayak gitu, om mau taruhan satu dengan kemungkinan 1/3 miliar gitu. Ya, itu kan orang itu gitu, ini ada ngerokok lah ya itu kebetulan aja itu gitu ya. Sama dengan misalnya bahwa organ kita kalau kemudian tidak diabetes itu tidak dikendalikan itu ya, cepat atau lambat organ kita itu akan mengalami kerusakan. Loh, itu sudah tidak mungkin dihindari gitu. Makanya kalau yang namanya diabetes itu harus dikendalikan, ya, diregulasi namanya. Itu. Gula darah itu hanya indikator, ya, itu. Indikator, gitu. Bukan berarti kalau gula darahnya itu rendah itu meskipun nggak minum gula darahnya rendah itu berarti sembuh. Lah bukan, orang nggak makan gitu, nggak makan 2 hari lah ya jelas aja gula darahnya turun. Tapi adalah bagaimana intake kalori yang pas itu bisa dikendalikan sehingga gula darahnya itu dalam kondisi yang normal. Artinya itu gula darah terregulasi, artinya kalori yang kita dapatkan sudah cukup, kemudian kalori yang diubah menjadi ATP juga cukup gitu. Nah, kembali ke yang namanya organ tadi gitu ya. Organ tadi itu karena semua itu bekerja sama, maka kalau satu sakit, semua ikut sakit. Nah, kerusakan organ dimulai dari kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan dimulai dari kerusakan sel. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi, ini dihubungkan lah ya dengan yang namanya diabetes itu. Berarti kesimpulannya itu, diabetes itu cepat atau lambat akan merusak semua sel gitu. Dan kalau semua sel rusak, maka akan merusak semua jaringan gitu. Ya. Nah, kalau gitu akhirnya ya merusak organ, akhirnya merusak kehidupan gitu. Nah, sekali lagi yang namanya regulasi itu yang sudah terbukti adalah dengan obat-obatan anti diabetes, itu sudah terbukti gitu ya. Yang lain-lain itu apalagi nih cuka apel ya itu enggak pernah diteliti itu ya. Ini ada cuka apel itu isinya apa gitu. Cara kerjanya gimana itu? Gimana? Cara kerjanya insya Allah lah, repot gitu kalau cara kerja insya Allah ini gitu ya itu. Cara kerjanya insya Allah ini loh ditemukan bahan herbal gitu. Cara kerjanya gimana? Insya Allah loh. Obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter itu sudah diteliti, sudah diketahui cara kerjanya, sudah diketahui efeknya apa, efek sampingnya apa. Kalau ada efek sampingnya, terus kemudian cara ngatasinya gimana? Loh itu ya, itu. Jadi obat yang bagus itu bukan obat yang bagus itu adalah satu obat untuk satu penyakit itu yang bagus. Bukan satu obat itu untuk semua penyakit itu yang ini obat adalah obat dewa. Yang namanya batuk, bengek, paru-paru basah.
kanker semua disembuhkan. Lah iki obat kok sulapan itu ya gitu. Ini lah ini yang perlu dikasih tahu ini gitu ya. Orang bodoh pun sebetulnya kalau dikasih tahu bisa gitu ya. Orang bodoh, tapi orang bodoh kalau ngeyel ya wes lah jangan cepet mati, biarin aja gitu ya. Udah orang bodoh ngeyel gitu ya cepet mati itu kalau dikasih tahu nggak bisa gitu ya. Jadi yang bodoh itu enggak apa-apa. Cuman mengakui bahwa dirinya bodoh itu yang susah itu ya. Bodoh itu enggak ada masalah. Orang enggak ngerti soal kesehatan, ya sudah enggak apa-apa. Menyerahkan kepada yang lebih pinter. Sama dengan kalau kita itu enggak bisa dandani sepeda motor yang mogok. Kita enggak bisa reparasi sepeda motor yang mogok. Kita serahkan yang bisa. Itu. Serahkan yang bisa gitu. Jangan dibawa ke tukang doa. Loh, gimana? Ban sepedanya bocor, coba dibawain ke tukang doa, bisa enggak? Ban bocor itu terus kemudian bisa didoain, bocornya hilang. Loh ya enggak bisa. Oh, doain sepeda bocor aja enggak bisa kok. Doain jantungmu yang rusak, ya lebih enggak bisa lagi gitu. Itu logikanya kalau orang berpikir waras loh ya. Ya kalau nggak waras nggak apa-apa sih juga gitu ya. Itu kalau waras gitu. Nah, kembali lagi ke yang namanya tadi itu bahwa yang namanya obat-obatan anti diabetes itu tujuannya apa? Tujuannya adalah memaintain supaya organ-organ kita itu tetap bekerja mendekati normal. Kalau balik seperti sebelumnya itu ya sulit gitu ya itu. Tapi mendekati gitu ya. Kenapa misalnya menjamin kebutuhan energi dalam hal ini ATP tadi gitu ya. Nah, obat-obat anti diabetes itu mulai dari yang namanya insulin yang disuntikkan kalau memang dia ada obat-obatan lain. Nah, obat-obatan yang namanya obat-obatan diabetes itu macam-macam gitu. Apa dong? Lah periksa ke dokter penyakit dalam gitu. Periksa gitu. Karena setiap orang itu karakteristiknya beda-beda. Ada satu orang diobati dengan obat A gitu. Enggak ngefek, diobati dengan B ngefek. Orang lain berbeda gitu. Lah makanya itu perlu kontrol. Kalau belum normal, datang lagi ke dokternya. Ya, sampai dokternya bosen, jangan bosen ya gitu. Datang lagi, dok ini saya masih lemes, gula darah saya masih tinggi gitu. Nah, dokternya akan memberikan saran atau memberikan pengobatan yang sesuai gitu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menjaga organ tadi itu, organ. Nanti berikutnya kita bahas misalkan otak ya. Ini organ satu. Nanti kita bahas otak. Gimana otak itu rusak karena diabetes itu gimana itu dan efek kemungkinan yang ada otak yang rusak karena diabetes itu apa aja gitu ya itu ya. Dok, ini ada pertanyaan sehubungan dengan minum obat yang rutin tadi, kayak obat-obatan diabetes kan seumur hidup ya dok ya? Mestinya kayak metformin, glufas gitu. Nah, apakah minum obat rutin seumur hidup, ini si Bienstor yang namanya, akan mempengaruhi kerusakan ginjal? Oh iya, bener. Kalau kamu nggak minum lebih cepat rusak. Itu bener itu mempengaruhi. Pengaruhnya bagus gitu ya. Obat-obat anti diabetes itu kepada organ itu pengaruhnya bagus. Kalau apa ada pengaruhnya? Ya jelas ada. Kalau nggak ada pengaruhnya ngapain kamu minum gitu ya. Jadi pengaruhnya ada loh ya, ada. Tujuannya apa? Supaya organ-organnya itu tidak lebih cepat rusaknya gitu. Kamu tahu Chris Biantoro itu berapa tahun yang namanya cuci darah itu. Chris Biantoro gitu ya. Chris Biantoro itu puluhan tahun cuci darah itu ya. Meninggal umur lanjut usia yang nggak gagal ginjal aja matinya lebih cepat gitu ya. Karena disiplin gitu. Ya, disiplin. Ada Profesor Doktor Bedah Saraf yang sekarang usianya berapa? Berarti sekarang itu usianya 85. 85 itu. 85. Itu yang di Mayapada? Enggak usah ngomong gitu ya itu.
Wah, ada orang yang usia 85, dia minum obat anti diabetes dan anti hipertensi sejak umur 52 tahun. Ya itu. Kalau dia nggak minum itu, lah ya udah mati lama dia. Sampai sekarang dia masih bisa operasi itu, beliau itu ya. Itu berarti balik ke prinsip hidup adalah menunda kematian. Lah iya toh ya. Ini sekarang dokter bedah saraf gitu ya. Sampai sekarang masih operasi beliaunya, setahu saya ya, masih operasi itu. Setiap hari sebelum makan, dia tuh sering di depan saya itu. Apa Prof itu, Prof? Minum itu. Dia itu atraktif minum obat anti diabetes, anti hipertensi nggak apa-apa di depan orang banyak. Memang kebutuhannya itu kok gitu ya. Tapi dengan minum obat anti hipertensi dan dia minum anti diabetes itu, dia memperpanjang usianya, memperbaiki yang namanya kualitas hidupnya gitu. Ya, kualitas hidup itu dia masih bisa bedah, masih bisa pergi kemana-mana gitu ya. Wah, atraktif banget tuh, energik banget, dia sehari bisa lari 15 kilo, 20 kilo bisa dia itu. Bisa ini beliau ini itu. Sehari itu, sampai sekarang gitu. Ya. Sampai sekarang beliau itu lari sehari, satu pagi itu lari 15 km, 20 km gitu ya. Itu. Kalau dia tidak minum obat-obatan anti diabetes tadi, sudah wassalam sejak dulu gitu. Jadi kalau pertanyaanmu apakah obat-obat itu mempengaruhi kerusakan? Iya. Kalau kamu nggak minum, kamu jadi lebih cepat rusak. Itu. Pertanyaannya bagus. Kayak Pak Tunasidin. Bagus itu. Dok, ini ada lagi nih dari case solver. Penyakit yang bisa memicu sakit jantung apa aja, Dok? Banyak itu ya, banyak. Tapi yang paling sering itu adalah sial gitu. Sial itu paling sering, itu. Sialnya itu karena genetik atau? Enggak ya, sial aja Kak, misalnya kamu infeksi karena sial kan itu. Iya, tadi yang streptococcus tadi ya. Iya, sial itu. Sial itu pemicu utama semua penyakit. Ya, sial itu. Kamu beriman dan beramal soleh, kalau sial aja lah. Kamu kira kalau beriman dan beramal soleh nggak bisa sial? Sial bisa gitu. Nggak ada urusannya gitu ya. Ya, kalau pemicu utama kematian kan berarti kehidupan, Dok. Pemicu utama kematian ya kehidupan, karena kehidupan itu untuk mempertahankan rangkaian kehidupan itu jalan yang paling bagus yang ditemukan adalah kematian, karena dengan adanya kematian itu diversinya itu makin banyak gitu ya. Jadi kematian dalam kehidupan ini membuat kehidupan ini makin banyak gitu. Makin banyak. 4,7 miliar tahun 4,7 miliar tahun kehidupan ini ya, itu sudah membuktikan bahwa kematian individu, kematian unit itu akan menuntun menuju kehidupan yang lebih banyak gitu. Ya, bahkan kita pernah membahas bahwa yang namanya kepunahan massal itu sudah terjadi 5 kali di bumi. Tapi laju spesiasi tetap lebih cepat ketimbang laju kepunahan itu. Jadi jumlah spesies itu makin banyak gitu ya. Makin banyak itu. Itu. Dok, apakah begadang bisa menyebabkan diabetes? Iya, kalau makan begadang sambil makan banyak terus kemudian makan gorengan badannya nggak dijaga ya bisa gitu ya. Tapi kalau begadang sehat, ya nggak apa-apa. Apa ada begadang sehat? Banyak, dokter-dokter itu banyak yang begadang sehat. Tiap malam praktek sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Itu dokter loh, gitu ya. Pagi-pagi sudah itu banyak itu saya lihat sejak saya itu mahasiswa itu. Ada yang namanya Profesor Askandar, gitu ya, di Surabaya itu. Kenapa? Saya ngajak orang tua saya, ngajak mama saya itu ya, ngajak mama saya. Sampai jam 1 malam itu belum masuk itu. Nah, akhirnya dirawat di rumah sakit. Besok pagi jam 5, dia sudah visite. Sudah visite. Dan
Mas Kandar itu sehat itu. Sehat waktu itu. Itu jadi begadang yang sehat itu ya ada gitu ya. Begadang yang tidak sehat itu ya itu begadang sambil makan gorengan gitu ya, itu main jalangkung gitu nggak sehat itu. Ngapain itu? Kok begadang duluan jalangkung gitu ya itu. Itu begadang itu yang sehat itu ya dokter gitu itu begadang sehat operasi gitu tuh menghasilkan uang gitu. Begadang nggak menghasilkan duit itu ya. Oh, besok pagi malah ditelepon sama debt collector ngeluh mana ini nggak sehat kamu itu gitu ya gitu. Nah, satpam itu juga jadwal begadangnya rutin. Loh, satpam itu kalau dia itu terus kemudian istirahat sama lah mas dengan orang yang jualan itu di pasar-pasar pasar-pasar induk itu mereka itu hidupnya kebalik sama orang pada umumnya gitu. Iya, jam 2 itu udah pada buka dasaran itu. Kok jam 2? Jam 11 itu. Jam 11 malam mereka itu buka dasaran gitu ya. Jam 1, jam 2 orang-orang yang mau kulaan dijual di pasar itu datang gitu. Jadi orang-orang di pasar Indo itu jam 4, jam 5 mereka baru pulang tidur gitu. Nanti jam 1, jam 2 siang dia bangun kulaan cari untuk dua gitu. Lah, tapi memang kehidupannya seperti itu ya, bagi-bagi tugas gitu ya itu. Bir ini sehat ya, bir ini sehat asal nggak kebanyakan gitu. Kalau kebanyakan kembung ya itu. Bir itu bukannya karbohidratnya masih tinggi? Karbohidratnya tinggi lah, tapi aku nggak dapat karbohidrat kecuali dari sini, dari mana oh lagi? Iya, gitu. Sampai alergi nasi ya. Lah makanya itu, ya udahlah ini. Nggak bisa kemana-mana sanggung bote, nggak bisa ya? Tuh, ya tadi malam dapat bote gitu. Ya, cuma tadi malam. Loh iyalah, ya itu dianggap aja lah itu kemewahan dapat bote. Botenya itu si Sony itu dapatnya dari Paramaribo. Waduh. Ya Pak, enggak. Tapi kan nanam sendiri. Enggak. Dia itu. Tapi Sony keren kok itu. Dok, ini ada lagi nih pertanyaan ini. Dari LD Sawi. Orang yang diet ekstrim sampai konsumsi menghindari gula, olahraga terlalu keras, apakah bisa sebabkan mikrosis? Mikrosis itu apa? Nah, ini enggak tahu ini. Lah ini dek. Kalau sosis saya tahu. Enggak istilah dewe loh itu. Kalau ada orang bisa membuat istilah-istilah baru itu namanya neologisme, itu sakit mental biasanya gitu. Mikrosis itu apa? Mikrosis itu apa? Nekrosis. Apa nekrosis maksudnya? Kalau nekrosis itu kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan bisa saja kerusakan jaringan karena kekurangan apa tadi itu? Kekurangan glukosa, kekurangan oksigen bisa. Nah, bisa itu. Nah, itu ya, itu. Mas, mikrosis itu Mas mau Mbak saya mau. Mikrosis itu apa gitu. Ya. Kayaknya tadi Mas kayaknya. Mas ya. Mas mungkin. Ya itu, ya wis lah Jarno dhek mikir dhewe. Jarno dhek mikir dhewe. Ngopo mikrosis iku ya. Oke, wis, apalagi ini. Nah, kemarin itu, tadi ini ada yang nanya autofagi wis dibahas loh ya wingi autofagi sampai Kowim itu ya bingung dewe. Tapi ya Wim autofagi itu memang itu pengetahuan yang cukup advance gitu ya. Jadi nggak tahu nggak apa-apa gitu. Yang penting itu tahu bagaimana caranya beli beras gitu. Penting gitu. Yes. Tadi di komen ada yang nanya apakah diabetes bisa terjadi pada binatang non manusia? Oh bisa. Bisa. Loh, obat diabetes itu sebelum dicobakan pada manusia, dicobakan pada binatang. Yes. Binatang non manusia ya. Lah iya, binatang non manusia. Lah makanya itu sama aja. Binatang itu nggak punya jiwa. Lah kata siapa orang obat-obat penyakit jiwamu itu sebelum diberikan kepada manusia diberikan kepada binatang lain kok gitu. Gitu. Iya. Saya ke klinik kucing itu ada itu makanan kucing yang khusus diabetes.
Diabetes loh. Sekarang itu ada klinik kucing klinik obesitas. Bayangin aja. Jadi anjing sama kucing itu sekarang ada yang obesitas gitu. Loh, anjing sama kucing obesitas saja bingung kok kalian obesitas, tenang-tenang aja itu gitu ya itu. Semut makan gula terus gak diabetes. Ini anak ini berarti dulu nggak pernah belajar. Semut itu makannya nggak hanya gula, semua makanan dimakan sama semut itu ya. Iya. Loh, ini dilemparin cacing juga. Iya, ini semut makan gula terus, kata siapa itu. Ini apa namanya? Pertanyaan nggak bermutu. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan di luar diabetes ini. Dok, tensi saya tinggi dari Dewi Avatar. Kalau minum obat langsung drop, sebaiknya tetap diminum atau tidak obatnya ya? Konsul ke dokter, periksa, jangan tanya ke sini. Perlu ya obat itu sebelum dikasih itu diperiksa gitu. Kalau aku ngomong itu, kamu kira aku dukun apa? Gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gini tuh caranya. Cara mainnya itu nggak seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah, datang ke dokter. Sakit darah tinggi, minum terus drop. Datang ke dokter yang ngasih obatnya. Gitu. Saya nggak liwat dokter, dok. Saya beli sendiri. Ah, iku luwih ngawur maneh itu. Ya kayak tadi yang dokter bilang bahwa obat untuk diabetes aja tiap individu bisa beda. Lah iya gitu. Saya minum obat hipertensi langsung drop. Loh, balik ke dokternya yang ngasih. Apa kebanyakan dosisnya. Iya, Loh enggak, dok, saya beli sendiri. Nah, itu tambah ngawur maneh. Ngono ya. Oke. Saya nak bisa konsultasi nang aku tambah tamu, gapo. Oke, ini satu lagi mungkin terakhir ini. Dari Paul Tumane, penyebab diabetes yang paling sering apa itu? Ya, yang paling sering kan itu autoimun ya, gitu. Autoimun yang diabetes yang tipe 1 tadi. Yang tipe 2 gara-gara autoimun plus pola hidupmu yang ngawur gitu ya. Ya itu kan jelas lah itu udah. Kalau itu jelas itu. Tapi ya sekali lagi, ada dok itu orang yang pola hidupnya nggak sehat itu tapi kok sehat aja ya nasib. Itu nasib lagi gitu, kamu sial aja. Berarti tambahan sial tadi ya, itu salah satu faktor utama ya. Ya, faktor yang paling sering kan proses autoimun yang diabetes nomor 1. Tapi kalau ada ketambahan cara makan yang salah, pola hidup yang ngawur gitu ya. Itu memperbesar peluang sialnya itu ya. Nah, biasanya orang yang nggak belajar itu seringkali ngasih nasihat modal baca googling, lu bayangin aja itu. Udahlah kamu itu kalau bukan dokter nggak usah terus ngasih nasihat orang gitu loh, enggak itu. Jadi kalau orang diabetes, udahlah kamu nggak usah ngasih nasehatin aja, udah kamu periksa ke dokter gitu. Itu bukan dokter, bukan apa. Aku ini ya, meskipun ngomong diabetes, kalau disuruh ngobati diabetes, enggak, kamu datang ke dokter penyakit dalam gitu, supaya tahu gitu ya. Oke, dok, udah tinggal bentar lagi waktu habis. Oke, ya wes. Kita ketemu lagi nanti kita arrange lagi Pak Dok ya. Boleh. Bahas ya. Diabetes dan efeknya terhadap otak. Oke. Terima kasih.